Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kedua, kita akan bahas mengenai fisika. Saya masukkan dulu ya. Udah. Halo Kak Prayoga, sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah masuk ya. Seri 1 baru berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya? Iya, baru berlima. Tadi kayaknya pada keluar dulu. Sebentar saya ingatkan lagi. Oke. Oke Kang, kalau misalkan masih belum ada, boleh kok dimulai. Sudah pukul 10:05 juga. Oke, baik kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tuh Saintek 1. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca Quran surat Al-Kautsar bersama-sama, mulai dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wassallallahu rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Oke, guys, welcome back with me again. So, untuk sesi hari ini seperti biasa kita akan lakukan dulu pretest ya, teman-teman. Mangga silakan diklik link di sini ya. Ini adalah Socrative Student. Oke. Nanti teman-teman bisa masuk ya. Di sini kita akan coba pretest tapi dengan langsung masuk di sana aja ya. Oke, kita untuk matematikanya, untuk fisikanya. Roomnya Alamsyah 9021. Nanti langsung gunakan nama lengkap teman-teman ya. Jadi waktunya 10 menit. Yang sudah bergabung nanti langsung kerjakan saja. Oke guys, kita cek dulu di sini. Saya screen dulu dari kontrolnya. Saya adalah kontrolernya guys ya. Jadi I'm the teacher and you are the student. Silakan masuk ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan masuk di link Socrative Student. Langsung masukkan kode room seperti yang di chat ya, chat box Alamsyah 9021. Silakan guys, kita lakukan. Satu orang yang masuk, Syafwan Razan. 5 soal guys ya, nggak lama-lama, 10 menit saja gitu ya. Yang masuk duluan punya waktu lebih buat mengerjakan gitu. Enggak, silakan. Oke, berarti ada 7 orang di sini ya. Ada saya dikurangin dan Teh ini.
Ada Syafwan, Kania, Muhammad Gilang, Titi, Fadila, dan Sylvia. Silakan masuk sini. Mungkin kalau teman-teman baru pernah menggunakan platform ini, ya, berarti udah pernah ya. Kalau udah pernah berarti mungkin bisa. Kalau belum pernah baru pertama kali, ya guys. Kania, Syafwan, dan Sylvia sudah masuk. Berarti kita menunggu. Ya. Ini saya repost lagi. Yang baru bergabung, silakan masuk ke Socrative Student. Oke. Dan kode roomnya Alamsyah 9021. Tulis nama lengkap teman-teman ya. Oke. Yang lain bagaimana? Ada berapa nih? 9 kurang 8. Kelima orang lainnya ada masalah, guys. Mutia bagaimana? Oke. Ada Gilang juga belum masuk. Titi Syakati juga belum masuk. Diana belum masuk juga. Sylvia udah. Oke. Waktunya 10 menit ya. Oke. Hitung dari ya udah dari sekarang deh. Jadi 10.18 kita end ya. 10.18 dimulai dari sekarang saya cari countdown 10 menit ya. Oke. 10 menit guys waktunya. Tadi udah dimulai yang udah joinnya duluan berarti dapat advantage yang lebih ya. Silakan guys.
Oke guys, 6 menit 40 detik. Enggak dicek dan dicek ya. Mungkin tadi yang baru bergabung. Untuk Mutia udah selesai. Mungkin yang lain sambil dicek dan dicek ya. Enggak guys. Masih ada 4 menit lagi ya. Silakan dicek dan dicek. Hitung ulang kalau ada yang ragu jawabannya. Enggak. Tiga menit lagi, silakan. Seharusnya 3 menit kalau di UTBK itu bisa dapat 2-3 soal ya, atau bahkan lebih ya. Kalau misalnya teman-teman udah terlatih ya. Jadi, manfaatkan waktunya guys ya. 3 menit. Terakhir. UTBK 22 setengah menit, ada 20 soal, berarti satu soalnya 10 menit. Satu soalnya 1 menit. Di 2,5 menitnya itu buat scroll, klik ya. Jadi dengan cara ini harusnya teman-teman mulai terbiasa gitu ya dengan mengerjakan soal. Oke, 1 menit terakhir.
1 menit 40 detik. Ya, sudah Kania, Muhammad Gilang sudah. Itu juga sudah, ini Sylvia. Silakan cek ya, untuk yang masih belum mengumpulkan. Oke. Harusnya tingkat kesulitan soalnya ini medium ya, nggak ada yang benar-benar sulit ya. Jadi, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 58 detik terakhir. Mangga. Jadi jangan lupa ya, terpaku gitu ya. Jadi soalnya di shuffle guys. Jadi kalian nggak bisa ngelihat jawaban teman-temannya. Soalnya di shuffle dan optionnya juga di shuffle. Jadi gitu. Oke. 30 detik terakhir. 30, 29, 28. Oke. 27, 26, 25. Oke. 20. 10. 4, 3, 2, 1, dan oke. Terima kasih teman-teman Saintek 1 yang sudah mengisi. Ini saya finish ya. Thank you. Oke, saya finish. Dan coba kita review dulu ya. Oke. Jadi rata-rata di sini teman-teman tertingginya ada berapa nih? Ada Diana, ada Fadila, ada juga Syafwan dapat 80, ada Kania dapat 60, Muhammad Gilang 60, dan Sylvia ada juga 40, dan mungkin Titi ini kayak banyak salah hitung ya, belum ada yang benar. Oke. Kalau dari tingkat kesulitan soal nomor 5 itu yang paling sulit ya. Coba kita lihat dulu soal nomor 5. Oke, yang seperti ini nanti ada di contoh soalnya ya, di pembahasan kita nanti kita bahas guys ya. Jadi overall harusnya Saintek 1 ini lebih baik daripada Saintek kemarin kalau nggak salah saya kedua atau keempat ya. Tapi nggak apa, kita bahas dulu habis ini. Oke, guys, hari ini kita akan membahas dulu materi di awal fisika ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi atau tentang kita review tentang kinematika. Ada yang boleh testimoni nggak soalnya kayak gimana tadi? Silakan guys, 1-2 orang. 1 orang deh. Yang pengen testimoni siapa? Silakan, 30 detik. Oke, saya tunjuk aja kalau gitu. Saya ingin bertanya kepada siapa nih? Kania, oke. Untuk Kania, kalau boleh tahu soalnya kayak gimana tadi? Sulit, sedang, atau mudah, atau bagaimana untuk Kania? Itu sebenarnya yang nomor 5 kayaknya keberuntungan aja deh. Memang keberuntungan aja. Gitu. Iya, soalnya sulit nih. Ya, nomor 5. Ya, jadi ya jawabannya 30 ya. Nanti kita cek ya. Tapi soalnya untuk yang lain gimana kan ya? Untuk soal nomor 4, ini kan ada soal nomor 4 nih. Bagaimana tingkat kesulitannya? Kan soal nomor 4 ya. Mana sih? Oh, yang itu aku nggak paham, Kak. Nggak paham, oke. Iya. Kalau untuk nomor berapa? 2 nih, coba kita cek nomor 2 nih. Oke. Oke, ini parabola ya, yang ini ya. Ini gerak parabola ya, guys ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, untuk teman-teman, makasih kan ya. Jadi perlu teman-teman sadari bahwa untuk materi pertama di fisika itu kan membahas tentang kinematika ya. Jadi ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ada GLB, ada gerak melingkar berubah beraturan GMBB, nanti ada juga parabola, ada ya. Dan ini coba kita rangkum hari ini, kita coba latihan soal dari ini dulu ya. Coba kita rapel dulu yang dari ringkasan materinya. Jadi kita nggak belajar materi, tapi kita belajar soal dan materi. Kita gabung guys ya. Oke, udah ini ya, udah ada pretest tadi. Oke. Untuk reviewnya pertama ada besaran pokok guys, ada 7 besaran pokok ya. Ada masa panjang waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat gitu ya. 7 ini pasti 7 jumlahnya, kalau besaran kumpulan itu jumlahnya tak hingga banyak gitu ya. Ada gaya, kecepatan, percepatan, momentum, usaha, energi, misalnya nanti ada medan listrik, medan magnet, dan semuanya itu yang
punya rumusnya, suatu bilangan atau suatu besaran di fisika yang memiliki rumus itu pasti merupakan besaran turunan gitu ya. Karena membutuhkan komponen dari besaran-besaran pokok gitu di sini. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman udah paham ini. Terus untuk vektor ya, tadi keluar vektor ya, selisih vektor. Jadi kalau teman-teman ya, tadi ada selisih vektor ya, menentukan sudut antara dua vektor ya. Jadi misalnya teman-teman punya vektor 1, F1 dan punya F2, maka dengan metode jajar genjang atau paralelogram, teman-teman bisa menentukan resultan vektor yang bekerja di antara kedua ini. Gitu. Atau misalnya ada vektor yang gampang nih, ada vektor yang lurus ya, A sama B. Seperti ini, mana vektornya sama-sama besar gitu. Jadi A sama dengan B. Kalau misalnya seperti ini, sama besar tapi berlawanan arah, maka A sama dengan minus B. Kalau misalnya vektornya membentuk sudut seperti ini ya, jadi sudutnya itu adalah 90 derajat, jadi menggunakan rumus ini ya. Oke, jadi A ditambah dengan B gitu. Jadi seperti ini rumusnya. Nah, untuk resultannya boleh teman-teman lihat di sini resultan. Jadi kalau misalnya di sini ada resultan kuadrat, maka akarnya dihilangin. Kalau resultannya nggak ada akarnya, nggak ada kuadratnya, berarti tinggal diakarin ya. Berarti F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos theta. Tetanya yang ini guys, tetanya adalah sudut antara dua vektor. Kalau teman-teman belajar di matematika, mungkin teman-teman udah ngeh ya, vektor di ruang 3 dimensi ya. Kayak seperti itu. Untuk yang selisihnya boleh teman-teman lihat di sini. Kalau selisih kan berarti delta ya. Kalau resultan berarti sigma ya. Jadi sigma dan delta gitu. Jadi kalau deltanya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangin 2 dikali F1 F2 cos theta. Dengan theta, lagi-lagi tetanya adalah sudut antara dua vektor guys ya. Tadi muncul di soal nomor 5 tadi, nomor 4 tadi ya. Nah, untuk vektor. Jadi kenapa vektor sangat penting? Karena kalau teman-teman perhatiin, jadi soal di fisika itu kalau berhubungan dengan mekanika, tentang kecepatan, tentang momentum, tentang momen gaya, tentang rotasi, itu semuanya vektor guys. Vektor itu all about arah gitu, direction. Jadi kalau teman-teman bingung menentukan panahnya, arahnya, itu berlawanan atau pada amburadul gitu, maka hitungannya bakal salah guys. Jadi kalau di fisika itu nilai minus itu sangat berarti karena minus itu merupakan suatu nilai arah yang berlawanan dengan arah acuan kita. Jadi seperti itu. Makanya vektor gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau ada vektor 2 tegak lurus seperti ini, maka resultannya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sebenarnya rumusnya pakai ini. Nah, karena misalnya cos-nya tadi 90 ya, ini kan sudutnya 90 derajat, maka kalau kalian masukkan ke dalam rumus ini, maka cos 90 sama dengan 0. Maka F1 tambah F2 kuadrat tinggal. Makanya tinggal jadi rumus Pitagoras gitu ya. Dan seperti ini. Untuk yang sejajar juga sama, karena sepanahnya dijumlahkan ya, kalau dia berlawanan seperti ini, ya udah berarti dikurangin gitu ya, karena beda arah. F2-nya ke kiri, F1-nya ke kanan gitu ya. Seperti ini. Untuk yang cross product sama dot product di matematika udah belajar ya. Jadi kalau cross product kan AB cos theta, kalau yang cross product adalah AB sin theta gitu. Jadi seperti ini. Dan bagaimana cara menentukan sudut antara dua vektor ya? Jadi seperti ini ya. Katanya di sini, oke. Ini ada vektor AY dan ada vektor AX ya. Maka dapat sudut tangan-tangan ya. Berarti yang ini adalah apa guys? Ini adalah AY, yang ini adalah AX gitu ya. Nah, berarti dengan menggunakan rumus trigonometri. Berarti samping ya. Depan samping gitu ya, berarti dapat tangan ya, depan sama samping itulah tangan, maka tangan theta sama dengan AY dibagi AX. Maka tetanya adalah ya udah arkes tangan dari AY dibagi AX gitu ya. Arkes tan atau tan min 1 dari AY dibagi AX, sama aja gitu. So seperti ini guys. Menentukan sudut antara dua vektor kalau misalnya diketahui komponen Y dan Z, X dan Y-nya gitu. Jadi kalau di bidang kartesian ya di matematika kan ada sumbu Y, sumbu X. Teman-teman bisa menentukan ini dengan menggunakan pakai arkes tangan kayak gitu. Oke, ini tentang vektor guys ya. This is the basic thing untuk kalian memahami konsep mekanika, dinamika, baik yang rotasi atau mungkin yang dinamika yang tanpa rotasi, dinamika partikel gitu. Jadi vektor itu penting. Di semua gerak, mau nanti parabola, mau nanti gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas bawah, gerak lurus berubah beraturan, bahkan di konsep momentum impuls itu penting banget memahami vektor. Kalau kalian salah menalarkan soal, maka kalian akan bingung dalam menentukan jawaban yang benar. Bahkan salah gitu ya. Tapi nggak apa, kita cek dulu di sini. Nah, untuk rangkumannya, GLB gerak lurus seperti ini. Cuma ada satu rumus. Untuk yang GLB cuma ada satu rumus. S sama dengan V0 kali T.
Ya, kalau untuk yang GLBB ada 3 di sini. Jadi boleh yang pertama VT sama dengan V0 tambah AT. Berarti kalau yang GLBB adalah pertama VT sama dengan V0 ditambah AT. Ya, di sini kita nggak belajar penggunaan rumus ya, karena kakak sebenarnya pengen jelasin itu, tapi kita punya waktu yang terbatas, kita langsung ke ringkasan materi yang bisa aja. Kalau kita integralin rumus yang pertama, integralin terhadap dt, langsung dapat rumus yang kedua, maka akan dapat S. Berarti S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi rumus yang kedua ini adalah hasil integral dari rumus yang pertama. Udah belajar integral di matematika, tinggal integralin sekali dapat rumus yang kedua. Rumus yang ketiga itu teman-teman dapat modifikasi dari rumus 1 sama rumus 2, itu rumusnya itu di otak-atik. Jadi nanti jadikan fungsi T ke dalam rumus yang pertama, maka dapatlah rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga adalah yang kuadrat ditambah 2AS gitu ya. Jadi sebenarnya ketiga rumus ini cuma permainan aljabar doang, guys. Kalau teman-teman senang di matematika aljabar itu kuat itu belajar aljabarnya senang gitu. Jadi persamaan-persamaan rumus harusnya rumus persamaan 3 itu nggak masalah buat teman-teman. Jadi again guys, math itu diperlukan di fisik. Jadi memang beneran konsep matematika. Kalau dia dipercepat, A-nya itu positif. Kalau dia diperlambat, A-nya dibikin negatif. Maka di sini, kalau yang diperlambat, maka A atau percepatannya ya bernilai negatif. Makanya lihat ubahan rumusnya, akan semuanya yang mengandung A itu akan bernilai minus. Jadi minus, minus, dan minus gitu ya. Berarti A-nya di sini negatif. Kalau yang atas, A-nya sama dengan ini bernilai positif gitu ya. Jadi seperti ini. So, konsep GLBB seperti ini. Ketiga rumus ini merupakan rumus yang bisa teman-teman pakai di gerak apapun. Mau di gerak parabola, di gerak lurus, di gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, bahkan di gerak melingkar, itu akan teman-teman temui di sini ya. Maka nanti akan kita lihat di situ. Untuk yang GLB. Gerak lurus berarti gerak yang lintasannya lurus. Gerak melingkar, gerak yang lintasannya melingkar. Nah, seperti ini untuk yang melingkar ya. Jadi kalau ada gerak lurus berarti geraknya lintasannya lurus. Kalau melingkar lintasannya melingkar. Kalau parabola lintasannya kayak parabola gitu. Jadi seperti itu cara memahaminya guys. Kalau yang gerak vertikal iya berarti lintasannya vertikal guys, atas bawah gitu ya. Kayak kalian lemparin bola ke atas langit gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di gerak melingkar, teman-teman udah mengetahui bahwa lintasannya berbentuk lingkaran seperti ini ya, teman-teman. Oke. Maka teman-teman tahu bahwa kelilingnya lingkaran apa, guys? Kalau boleh tahu, keliling lingkaran? Pi kali diameter. R, atau pi kali diameter, sama aja ya. Oke, pi kali D, gitu ya. Oke, teman-teman udah tahu kalau di, apa namanya, kalau misalnya kita ingin keliling satu lingkaran ya, jadi, maaf. Oke, mungkin. Kan nih, oke. Thank you yang udah di mute ya. Jadi guys, kalau ada di Jadi kalau misalnya ada satu keliling lingkaran dan teman-teman ingin berotasi satu penuh, maka itu merupakan suatu waktu ya, waktu yang ditempuh untuk memenuhi satu keliling lingkaran. Itu disebut dengan T atau disebut dengan periode gitu ya. Periode. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu keliling lingkaran penuh. Makanya dengan menggunakan rumus GLB yang tadi ya, S sama dengan V0 kali T, atau misalnya kalau boleh kita bilang adalah V sama dengan S dibagi T gitu ya. S-nya apa nih guys? Ya S-nya adalah satu keliling lingkaran gitu ya. Satu keliling lingkaran dibagi dengan T. T-nya, karena T-nya adalah satu keliling lingkaran, maka T-nya adalah, maaf Fani, boleh di mute dulu nggak audionya? Makasih. Thank you. Oke. Jadi keliling lingkarannya di sini ya, karena jarak T-nya adalah T untuk satu keliling lingkaran penuh, dan itu berarti ada tadi boleh cek kan ya, boleh di mute dulu audionya. Sampai tadi.
ini mohon maaf ya, boleh di mute audionya kalian dulu teh. Mohon maaf, karena mungkin agak ada distraction kalau misalnya ini. Oke, Kang. Terima kasih teh. Oke, maaf ya. Jadi oke, biar kita fokus dan intensif belajarnya. Nah, tadi kita balik di sini. Jadi kecepatan yang dimaksud dalam lingkaran ini adalah kecepatan keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran satu penuh dan waktu untuk T1 lingkaran penuh. Jadi seperti ini. Makanya V-nya di sini adalah keliling lingkaran adalah 2V dikali R dan T-nya adalah ya udah T untuk satu periode keliling lingkaran. Nah, apa yang bisa teman-teman dapat di sini? Maka kalau R-nya kita balik, di sini R-nya kita pindahin ke sebelah kiri, maka jadi seperti ini. Berarti 2V dibagi T. Nah, ya udah. Berarti kalau di gerak melingkar, itu ada yang namanya kecepatan sudut, percepatan sudut, dan perpindahan sudut. Jadi, kalau tadi di gerak lurus itu adalah variabel S, V, dan T. Kalau misalnya di gerak melingkar, itu pakainya adalah untuk S-nya tadi ya, kecepatan sudut itu adalah omega, untuk percepatan sudut itu adalah alfa, untuk perpindahan sudut itu adalah theta di sini ya. Hubungannya bisa teman-teman lihat. Jadi omega adalah V per R, alfa adalah A per R, theta adalah S per R. Maka di sini V per R adalah omega. Oke, adalah omega di sini, mohon maaf. Dan 2V per T itu boleh teman-teman ubah. Karena misalnya di getaran teman-teman tahu bahwa T sama dengan 1 per F, maka 2Pi per T boleh teman-teman bilang sebagai 2Pi dikali F. Sama aja. Jadi boleh dibilang omega 2Pi per T atau omega sama dengan 2Pi F. Jadi seperti ini guys. Nanti di bagian gelombang ini akan berlaku omega itu sama dengan 2Pi F atau 2Pi per T. Gitu. Maka inilah kenapa rumusnya omega itu adalah 2Pi F seperti ini ya. Nah, so ini adalah konsep dari gerak melingkar. Untuk rumusnya sama aja, jadi ada apa namanya? Ada apa seperti tadi ya saya bilang barusan ada 3 rumus ya di sini GLBB. Kalau teman-teman perhatiin ini merupakan hasil modifikasi. Jadi kalau rumus 3 ini dimodifikasi, ganti S-nya menjadi theta, V-nya jadi omega, A-nya menjadi alfa ya. Maka akan menjadi rumus yang teman-teman lihat pada halaman selanjutnya. Alfa T dan ada theta gitu ya. Theta adalah perpindahan sudut, omega adalah percepatan sudut, dan alfa adalah percepatan sudut gitu. Jadi seperti ini. Nah, jadi rumus yang 3 ini itu merupakan penurunan atau ubahan atau modifikasi dari rumus yang sebelumnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ada yang namanya hubungan antara roda gitu ya. Jadi kalau ada roda yang pertama adalah roda yang sepusat. Jadi roda yang sepusat adalah kalau teman-teman punya sepeda atau sepeda gunung yang ada gearnya banyak, itu adalah salah satu hubungan roda sepusat, omega sama dengan omega B. Jadi kecepatannya sama ya, kecepatan putarnya sama gitu. Kalau yang bersinggungan seperti ini, kalau misalnya teman-teman punya bongkar mobil Tamiya atau gear singgungan gitu ya, maka konsepnya adalah kalau misalnya ada yang bersinggungan itu gear yang lebih kecil atau roda yang lebih kecil itu akan berputar lebih cepat dibanding gear yang lebih besar. Oleh karena itu maka omeganya akan beda. Nah, karena omeganya yang beda, maka yang sama adalah VA-nya atau kecepatan linear gitu ya. Untuk yang bersinggungan, jadi kalau yang bersinggungan satunya berlawanan jarum jam, maka yang satunya akan searah jarum jam gitu ya. Jadi berlawanan arah. Kalau yang sepusat dia akan arah perputarannya akan sama. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan tali seperti yang sepeda dengan rantai ya, tidak ada gear depan dan gear belakang, maka arah perputarannya sama gitu seperti ini. Tapi untuk hubungannya adalah sama seperti yang bersinggungan gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal-hal yang menarik tentang gerak melingkar. Jadi akan banyak banget diaplikasikan kepada di dunia mekanik atau dunia permesinan gitu. Untuk yang gerak melingkar seperti ini guys. Nah, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Untuk yang gerak melingkar sama gerak lurus. Nanti kalau ada yang gerak parabola kita coba bahas ya. Silakan guys, kalau ada pertanyaan dulu. Sebelum kita move ke contoh soal ya. Kita di sini ada banyak latihan soal. Kita bahas dulu ya. Oke. Ada pertanyaan dari sintetik 1 terkait review materinya? Jadi dari gerak melingkar, tadi ada gerak lurus, terus ada vektor tadi ya, ada selisih dan ada resultan vektor, dan ada besaran seperti ini. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Kak.
Cukup ya? Oke, kita bahas dulu soal-soal yang tadi kita temui ya. Coba kita prioritaskan pada soal-soal yang teman-teman banyak salah gitu ya. Oke. Tadi di pretestnya itu banyak salah di nomor nomor 4, konsultan dual vektor, sama yang nomor 5 tadi ya, yang ada kecepatan di atas gedung. Oke, kita bahas yang 2 soal itu ya. Oke, di sini ada contoh soalnya. Ini nggak masalah. Oke. Ini gerak parabola. Yes, nanti yang gerak oke. Kita mulai dari soal nomor 2. Tadi soal nomor 2 di proses di pretest ada nggak kalau nggak salah nih? Ada ya? Ada. Ada yang tahu? Pakai rumus V0 kuadrat sin 2 alfa atau 2 sin alfa kali cos alfa per gravitasi. Gerak parabola ya. Nanti seperti ini ada V0, nanti somehow dia mencapai titik maksimal. Nanti ketika dia udah nyampe titik maksimal, yang berarti udah nyampe setengah jalan, berarti nanti udah mencapai jarak maksimal gitu ya. Jadi kalau kita illustrate bakal seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah Hmax-nya di sini ya. Ini Hmax. Dan nanti di sini dia ketika mencapai tanah lagi itu adalah Smax gitu ya. Ini adalah theta sudut elevasinya dan gravitasinya ke arah bawah gitu ya, ini G-nya. Ya udah, kalau dia mencari jarak terjauh berarti gunakan rumus yang S maksimum gitu ya. S max-nya sama dengan apa? V0 kuadrat V0 kuadrat sin 2 alfa ya, sama aja, mau theta atau alfa dibagi G ya. Dibagi G. Oke, di sini sudutnya 53 guys. Kalau misalnya sudutnya 53 berarti gimana nih? Berarti ini kan 53 ya. 53 nih. Berarti kan berapa nih kalau sin 53 harusnya? 4/5. 4/5 ya? 4/5 gitu. Kalau misalnya 4/5, ini yang berapa bawahnya? Sampingnya berapa? 3. Berarti sin 53 sama dengan 4/5. 4/5, cos-nya berapa? 3/5. 3/5. Cos-nya 3/5 ya. Pakai identitas boleh, pakai trigono juga boleh gitu ya, pakai kayak gini. Oke. Berarti kalau sin theta adalah 2 sin theta dikali cos theta. Cos theta dibagi G gitu ya. Udah. Berarti V0-nya adalah 10, pangkat 2 dikali 2, sin theta-nya adalah 3/5. Oh, sorry, sin theta-nya 4/5 ya. Saya salah tadi. Dan cos theta-nya adalah 4/5. Ya udah. Berarti hampir dapat ya jawabannya ya. Berarti 4/5 dikali 3/5 gitu ya, dibagi 2G. Dibagi G 10 gitu. Ya udah. Berarti dapat guys ya, 10 nih coret. Berarti berapa hasilnya? 20 kali 4/5 kali 3/5 gitu ya. Maka berapa nih harusnya? Berarti S max-nya berarti 20. Bawahnya kan 4 kali 3 12 dibagi 25 gitu ya. Berapa nih harusnya? 4/5 ya. 4/5 kali 12 ya. Berarti ya udah 12 dikurangin 2,4. Berarti berapa? 9,6 meter. Udah, berarti S max-nya adalah 9,6 meter gitu. So, ini cara menentukan rumus tinggi, rumus jarak maksimum. Ya, harusnya teman-teman udah ngerti gimana cara nentuin H max sama X max-nya. Di sini kita tinggal masukin aja gitu ya. So, saya rasa nomor 2 ini udah no problemo gitu ya. Oke, boleh dilanjut nomor 2 ke next soalnya. Oke, lanjut ya. Ini harusnya tadi nggak masalah ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, nomor 5 tadi ya. Sama nanti soal nomor 6 ya. Oke. Ada dua vektor, besarnya sama yaitu F, bila perbandingan besar antara jumlah selisih dan kedua vektornya sama dengan akar 3, maka sudut yang dibentuk adalah gitu. Oke. Berarti gini guys ya, kesimpulannya. Berarti ini ada F, ini adalah F-nya, ya. Nanti kita disuruh menghitung sudut theta di sini ya. Kalau teman-teman menggunakan metode jajar genjang di sini, ya kita extend,
maka resultannya adalah yang di tengah-tengah ini ya. Berarti resultan vektornya adalah yang ini guys. Nah, ini adalah resultan vektor gitu ya. Selisihnya tinggal dikurangin aja, berarti dibalikannya gitu. Ya udah, berarti dibilang apa? Perbandingan antara jumlah dan selisih vektor. Berarti sigma-nya, sigma F-nya dibanding apa? Dibanding delta F-nya ya. Ya udah berarti ya akar 3 gitu di sini. Ya udah kita masukin sigma F dibagi delta F-nya. Kalau resultan vektor berapa tadi rumusnya? Kalau yang di awal, ada yang masih ingat nggak rumusnya gimana? Kalau resultan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Kalau yang ini selisihnya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat minus 2F1 F2 cos theta gitu ya. Nah, jadi kalau di sini bedanya cuma minus doang. Atau kalau teman-teman notice ini adalah salah satu rumus aturan kosinus ya. Kalau yang selisih ya, kalau yang resultan itu beda gitu ya. Nah, kalau gitu bisa kita masukin di rumus ini tadi. Berarti sigma F-nya adalah berapa guys? Berarti karena F1, F2-nya sama, langsung kita bikin F aja. Jadi F1 kuadrat, ya, sorry, ini F-nya disamain ya, biar kita langsung nulis saja. Berarti F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2F dikali F dikali cos theta sama dengan akar 3, bawahnya dibagi ini, berarti F kuadrat ditambah F kuadrat minus 2F dikali cos theta gitu. Ya udah guys, berarti apa yang kalian tentuin? Berarti tinggal dikali silang ya. Ini berapa dapatnya nih? Berarti 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos theta sama dengan akar 3 dikeluarin ya. Berarti berapa di sini? F kuadrat, sorry. Oke, di sini adalah berapa harusnya? Dikali dari 2F ya, minus 2F kuadrat, minus 2F kuadrat cos theta gitu. Nah, gimana nih cara nentuinnya nih? Coba kita zoom in di sini. Oke. Berarti gimana harusnya di sini? Berarti 2F kuadrat tambah 2F kuadrat cos theta sama dengan nih akar 3F. Sorry. Mana nih tadi? Berarti 2 akar 3F pangkat 2 minus 2 akar 3F kuadrat cos theta di sini. Nah, berarti yang misalnya yang sama di ini ya, digas ya, di apa? Dipindahin ya. Jadi yang ada cos theta yang kita satu sisi, yang ada ini satu sisi. Berarti gimana? Berarti di sini adalah berapa? Dipindahin semua ya. Berarti berapa? 2. Ini kenapa lag ya? Oke. Berarti dipindahkan semuanya. 2F kuadrat minus 2 akar 3F kuadrat sama dengan minus 2 akar 3F kuadrat cos theta minus, oke, ya jangan kayak gini ya, berarti harusnya di ini ya, dikalahin semua ya, saya pindahin, salah pindahinnya. Oke, berarti 2F kuadrat ini cos theta plus 2 akar 3F kuadrat cos theta sama dengan 2 akar 3F kuadrat minus ya, berarti minus 2F pangkat 2 gitu. Ya udah. Gimana nih caranya? Apa ada yang salah ya? Ada yang salah nggak nih guys? Coba kita cek dulu nih. Perbandingan antara jumlah dan selisih kedua vektornya adalah, ya jumlah dan selisih ya, adalah akar 3 maka sudut ini. Oke. Kita keluarin cos theta-nya nih. Apakah dapat ya? Harusnya coba kita cek dulu ya. Oke, berarti dalamnya 2 plus 2 akar 3. Ini adalah F cos theta ya. Sorry. F cos theta sama dengan di sini berarti
2 akar 3 dikurangin 2 dikali F. F kuadrat, sorry ya. Ini F kuadrat aja gitu. Nah, jadi teman-teman boleh hapus ya, F-nya dihilangin di sini. Maka akan dapat teman-teman apa? Berarti akan dapat cos theta sama dengan berapa nih? 2 akar 3 minus 2. Bawahnya adalah 2 tambah 2 akar 3 gitu loh. Nah, ya udah. Kalau kita percantik gimana rumusnya nih? Berarti cos theta sama dengan berapa nih? 2 akar 3 minus 2 ya. Di sini guys ya. Ini minus 2-nya. Nah, oke, kalau udah kayak gini, teman-teman punya saran nggak buat memperbagus supaya dapat angka yang sederhana gitu? Ada ide nggak gimana caranya nih? Yang nomor itu. Pakai akar sekawan ya? Ada yang tahu akar sekawan di matematika? Iya, Kak. Dikali. Dikali akar sekawan ya? Oke, ntar dulu. Akar 3 sultannya. Oke. Oh, saya salah guys. Lupa gini ya. Jadi kakak ada yang salah di awal. Ini beneran sangat fatal gitu. Kenapa di sini agak berubahan? Jadi ini kan sigma ya. Jadi kan kalau sigma tadi kan apa? Kalau di awal, kalau teman-teman tadi lihat rumusnya ya, tadi kakak saya ada yang salah di awal. Mungkin teman-teman juga nggak ngeh kali ya. Jadi kalau misalnya resultan, kan ada akarnya nih, kan akar dari F1 tambah F2 ini dikuadratin ditambah 2F1 kuadrat tambah F2 kuadrat minus ya. Oke, ini adalah minus 2F1 dikali F2 cos theta gitu. Nah guys, ini kan dalam bentuk akar. Berarti kan kalau dalam bentuk akar, kalau misalnya sigma F dibagi delta F kan berarti harusnya dikuadratin ya. Nah, berarti kalau misalnya ininya dikuadratin ya, berarti kalau misalnya ini adalah sigma, kalau misalnya kita dalam bentuk akar bawahnya, berarti harusnya ininya dikuadratin. Ini dikuadratin, yang ininya kita kuadratin gitu. Jadi harusnya ini bukan lagi akar 3 tapi 3 gitu ya. Makanya tadi kita menemukan angka yang sulit gitu loh. Ya udah, berarti di sini kalau kita edit hitungannya ya, berarti berapa nih? Bukan 2 akar 3 ya. Oke, kita hapus semua nih, mohon maaf. Tadi salah di awal ya. Oke. Ya udah, berarti kalau teman-teman bisa kali silang gitu ya. Ya udah guys, berarti berapa dapatnya? Ya, berarti di sini adalah 3 guys ya. Ini 3, berarti ini adalah 3 dikali ini gitu. Ya udah, kalau udah seperti ini maka berapa? Berarti 3 kali 2 adalah 6 ya. Berarti ini adalah F kuadrat, 2F kuadrat tambah 2F kuadrat nih cos theta. Yang ini adalah 2 kali 3 adalah 6. 6F kuadrat. Berarti ini adalah 6 juga. Berarti 6F kuadrat nih cos theta gitu loh. Ya udah. Berarti yang ada F kuadrat kita gabungin, yang nggak ada kita gabungin berarti ya. Berarti di sini ini 2F kuadrat cos theta, ini ditambah 6 ya. Berarti 6F kuadrat cos theta. Bawahnya, sebelah kanannya maaf, 6F kuadrat dikurangin 2F kuadrat. 6 kurang 4 tambah 6 adalah 8. Berarti 8F kuadrat cos theta gitu. Nah, ya udah. Berarti F-nya boleh kita cancel di sini seperti biasa, maka akan dapat cos theta-nya adalah berapa tuh harusnya? Ya, cos theta-nya adalah 4/8, berarti setengah. Maka kalau theta-nya adalah arcus cosinus ya dari setengah gitu. Berarti sudut berapa? Berarti sudut berapa yang menghasilkan cos setengah? Berarti sudutnya adalah ya sudutnya 60 ya gitu ya, atau minus 60 derajat. So, maka seperti ini kedua sudutnya
adalah 60 derajat, guys. So, seperti ini. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan kenapa ada akar 3 gitu ya. Ini ada bentuk akar, padahal harusnya di kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah yang nomor D gitu ya, 60 derajat gitu. So, seperti ini teman-teman ya, cara mengerjakannya. Jadi, review vektor 2 ini ya, ada F1 sama F2 yang besarnya sama, maka hasilnya seperti ini. Akar 3 di kuadrat di sini. Maka hasilnya dapat cos 60 derajat. Oke, gitu. Oke, berarti yang tadi jawabannya hoki atau ngerasa tadi nembak tapi benar, ya pembahasannya seperti ini guys ya. Selisih antara kedua vektor dan jumlah antara kedua vektor. Gitu. Oke, harusnya ini belum ada masalah ya, karena masih belum rumit masalahnya. Kita next ke nomor 6 guys. Nah, ini yang tadi teman-teman bingungkan ya. Oke, kita gambar dulu ilustrasinya. Ada gedung seperti ini, ya. Di fisika itu lebih enak kalau kita bikin ilustrasi, gitu ya. Oke, ada sebuah gedung, peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kelajuan awal 40 meter per sekon. Berarti nanti di sini ada peluru ya. Peluru dengan V0-nya sama dengan 40 meter per second, gitu. Jika saat mencapai posisi 90 meter di atas tanah, kelajuan peluru menjadi separuh dari kelajuan awalnya, maka tinggi gedung tersebut adalah berapa? Soalnya kayak gini tadi ya, kalau nggak salah ya? Atau beda guys soalnya? Ya benar ya, soalnya sama kayak yang di TRS ya. Oke. Ya udah. Berarti gimana nih guys kalau udah kayak gini? Berarti kalau misalnya kita gambar ilustrasinya, apa yang terjadi? Maka ketika peluru ini 40, berarti nanti akan ada titik di mana, ini saya coret-coret dulu, titik di mana ya, di titik ini akan menjadi VT-nya akan menjadi berapa? Akan menjadi 20 meter per second gitu ya. Nah, ketika di titik di mana akan menjadi 20 meter per second, itu posisinya adalah 90 meter di atas tanah gitu ya. Maka tentukanlah tinggi gedung tersebut. Ya udah, kita menggunakan apa? Menggunakan rumus gerak vertikal atas gitu ya. Rumus yang ketiga tadi kita modifikasi ya. Berarti VT sama dengan V0 minus GT. Minus karena dia berlawanan, karena di sini ini G-nya adalah ke bawah gitu ya. Dan ini adalah tinggi dari gedungnya gitu ya. Ini adalah H dari gedung, dan ini adalah H dari ada peluru ya. Berarti ini adalah H yang akan kita cari gitu ya, H peluru. Ya udah, kita masukin aja T untuk mencapai kecepatan 20 meter per second. Berarti kalau di sini T-nya berapa gitu. Ya udah, berarti gimana? VT-nya adalah 20 sama dengan 40 minus GT. G-nya adalah 10 ya. 10 dikali T. Kita bolak-balik rumusnya, maka 10T sama dengan berapa guys? 40 bagi 20. Berarti berapa nih harusnya? 2. T-nya berapa harusnya? 1 10 per 10. Oke. Per 2. Salah ya. Oke. Berarti 10T berapa di sini? Sama dengan 2 ya. T-nya berapa harusnya? 2 per 10. Per 5. 5. Ya. T-nya coba guys. Kita hitung 20, 40 dikurangin T ya. Oke, berarti minus T-nya. Oke, salah saya, bukan dibagi ya. Maaf. Ini salah bagi. Di 40 dikurangin 20 ya. Oke. Udah, berarti 10T-nya adalah berapa? 40 kurang 20? 20 ya. 20. Di T-nya adalah 20 per 10 ya. Dengan 2 second. Oke. Berarti dia mencapai titik V sama dengan 20 itu membutuhkan waktu 2 second. Nah, pertanyaannya, berapakah ketinggian peluru jika diukur dari atas gedung gitu ya. Nanti akan kita hitung H yang ini ya, H dari ketinggian peluru dari atas gedung gitu ya. Ya udah, berarti pakai rumus yang kedua gitu ya. Berarti
Yang kedua adalah H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat gitu ya. H-nya yang mana nih Kak? Ya berarti H dihitung dari atas gedung, bukan H dihitung dari atas tanah gitu ya. Ya udah, berarti H-nya sama dengan V0-nya tadi berapa? V0-nya adalah 40 kali dengan 2 kurangin setengah dikali 10 kali T kuadrat gitu ya. Berarti T-nya adalah 2 pangkat 2. 2 gitu. Berarti berapa nih guys? 80 ya. Minus Iya. 2 kali 2 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 20. 2 kali 10 20. 20. Berarti berapa? Hanya 60 60. meter. Berarti yang 60 meter tinggi yang mana nih guys? Harusnya. Dari gedung. Dari gedung, puncak gedung ke atas titik tadi ya. Berarti yang ini adalah 60. Ya, hanya adalah 60 meter. 90. 90 dikurangi 60. 60 gitu. Kemudian berapa? 30. 30. 30 meter. Ya udah jawabannya yang nomor C gitu. 60 meter guys ya. Berarti ketinggian gedung adalah 30. Ketinggian belum dari gedung adalah 60. Maka ketinggian di atas tanah berarti adalah 90. So seperti ini guys cara membaca soalnya. Jadi mostly kalau soal kinematika, soal gerak itu memang memang harus menggunakan ilustrasi. Jadi biar teman-teman paham. Jadi akan banyak soal fisika itu yang membutuhkan ilustrasi guys. Terutama kalau soalnya tentang gaya hukum Newton, tentang nanti ada dinamika partikel atau akselerasi, atau bahkan soal kayak gini aja tuh butuh ilustrasi, itu soal kinematika, soal tentang gerak. Jadi biar teman-teman tahu dia menanyakan tinggi yang mana, jarak yang mana gitu. Maka seperti ini. So, dengan 30 tadi ya. Tadi sebagian udah ada yang benar gitu ya. Jadi seperti ini guys ya. Berarti ya ada beberapa orang yang benar, tapi ada beberapa orang juga yang salah gitu ya, nggak apa-apa. Once dulu dosen saya pernah bilang guys, kata dosen saya bilang gini, kalian salah sekarang nggak apa-apa. Di kelas salah nggak apa-apa. Namanya belajar. Tapi kalian nggak boleh salah saat ujian. So, kalau kalian sekarang bikin kesalahan, nanti pas ujian UTBK, jangan lagi bikin kesalahan. Jadi, silakan perbaiki sebanyak-banyaknya ya guys ya. Semoga kalian nanti bisa nggak melakukan kesalahan gitu. So, nomor 6 kayak gini. Oke, kita next question guys. Nomor 6. Kita maraton. Oke. Nomor 7 soalnya nggak sulit. Mungkin bisa jadi rehat dulu buat kalian. Ada grafik ya, antara V sama T. Percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat. Berarti yang mana nih harusnya? Dia nanya yang mana? Percepatan mobil. Berarti A Yang sama VL dengan dipercepat. delta V bagi delta T ya? Oke, berarti adalah VT dikurangin V0 dibagi T akhir dikurangin TA. T awal gitu ya. Berarti yang ini guys. Oke. Ya, berarti ini adalah VT-nya adalah 30 ya. V0-nya 10, T akhirnya 30, T awalnya 20 ya. Berarti berapa? 30 ya. 30 meter per second dikurangin berapa harusnya? 10. Kurangin dengan 10. Ini VT ya, V dalam meter per second, bawahnya T ya, berarti dari 30 ke 20 ya. Berarti 30 dikurangin 20 dalam second gitu. Ya udah, berarti 20 dibagi 10 berarti 2 satuannya meter per second dibagi second. Berarti meter per second kuadrat gitu. Kalau teman-teman ingat, ini adalah soal tryout nomor 20 ya. Kemarin kalau udah dibahas sama Kaedi atau sama Kak Rifka gitu. Hasilnya yang nomor A gitu ya. Yang nomor D gitu ya. 2,0 meter per second kuadrat. Kalau teman-teman sama dengan VT dibagi V0 dibagi T. Kalau teman-teman balik kan jadi apa? AT sama dengan VT dikurangin V0. Teman-teman rapiin lagi, maka dapat VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, ini kan rumus yang pertama, guys, 3WB ya. Rumus yang tadi ya, yang di awal banget ya. Rumus yang ini kan VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari sini. Gitu. Jadi kalau teman-teman integralin, berarti integral VT dt ditambah sama dengan apa? Integral dalam kurung V0 tambah AT
di dt-in, ya udah VT dikali dt adalah S, V0 terhadap dt adalah V0 dikali T, A dikali dt, berarti apa? Berarti T-nya jadi pangkat 2, A dikali T pangkat 2 dikali setengah. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Gitu. Dan nanti kalau teman-teman bolak-balik, T-nya pakai rumus S di sini, akan dapat nanti masukin ke 1, dapatlah rumus yang ketiga. Gitu. Jadi guys, di fisika itu nggak perlu ada hafalan ya. Yang perlu adalah pemahaman gitu ya. Teman-teman udah belajar integral, which is harusnya udah paham gitu ya, seperti ini. So, kayak gini guys, nomor 7. Untuk memperkaya pengetahuan kalian. Oke, nah. Nomor 8 nih. Soalnya bagus. Ada bola A terjun bebas dari ketinggian 10 meter. Bola tersebut bertabrakan dengan bola B yang dilempar ke atas dengan kecepatan 0,5 meter per second. Pada T berapa tabrakan akan berlangsung? Nah, gimana nih? Nomor 8. Oke, kita bikin ilustrasinya dulu. Seperti ini ya. Oke, berarti yang ini adalah bola B ya. Dengan V0-nya berapa? VB-nya 0,5 meter per second. Yang bola A-nya berapa guys di sini ya? Oke, VA-nya adalah berapa? VA-nya nggak ada di sini ya. Berarti kalau VA-nya nggak ada, berarti dianggap 0. Berarti kalau teman-teman boleh perhatiin, ini adalah gerak jatuh bebas ya, atau free fall ya, jatuh bebas. Kalau yang ke bawah adalah gerak apa nih? Karena dia dilempar ke atas, maka adalah gerak vertikal atas gitu ya. Nah, ya udah. Kalau seperti ini, dan satu lagi ada komponen diketahui bahwa bola A jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Berarti yang ini ya. Berarti ketinggian dari kedua bola ini selisihnya adalah 10 meter ya. H sama dengan 10 meter gitu. Oke. Pada T berapa tabrakan akan berlangsung? Nah, gimana nih guys harus? Ini maka kita gunakan rumus persamaan geraknya ya. Berarti kalau jatuh bebas, rumus yang pertama adalah apa? VT sama dengan GT gitu ya. Nah, rumus yang kedua, berarti VT yang nanti di A ya, berarti VT-nya berapa? Berarti VT kali GT berarti 10 dikali dengan T sama dengan 10T gitu ya. Yang kedua nanti adalah apa? Yang H-nya. Berarti H sama dengan apa? Setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, ya udah berarti H untuk mencapai tanah adalah setengah GT kuadrat, atau boleh teman-teman bilang adalah apa? Berarti T sama dengan apa? Akar 2H dibagi dengan G gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk persamaan gerak yang pertama. Untuk yang bola A. Untuk yang bola B gimana guys? Kalau boleh tahu, silakan. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Karena tadi kita udah belajar gerak vertikal atas ya. Gimana nih kalau yang bola B? Kalau gitu. VT sama dengan V0 dikurangi GT. Oke, VT sama dengan V0 kurang GT, terus satu lagi apa harusnya? Yang H, bukan nggak? Yang mana? H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Yang itu bukan. Yang, ya betul, setengah GT kuadrat. Betul, pakai yang itu ya. Oke. Berarti nanti, ya udah, kita gunakan rumus persamaan gerak dari kedua benda ini. Oke, kita tulis dulu ya yang kedua ya. Berarti vertikal atas. Untuk yang pertama adalah apa? VT sama dengan V0 minus dikurangi GT. Oke, jadi berapa V0-nya di sini? 0,5 minus G kali T. G-nya berapa? 10 ya? 10 kali T. Ya udah. Yang kedua, H sama dengan apa? V0T dikurangi setengah GT kuadrat. V0T tambah, dikurang ya? Kurang. Kurang setengah GT kuadrat. Oke, kurangin setengah GT kuadrat. Berarti minus setengah GT kuadrat. Gitu.
Ya udah, berarti gimana bawahnya guys? Kalau kita lanjutin, V0-nya berapa tadi harusnya? V0-nya 0,5. 0,5 ya. 0,5 T minus setengah kali 10 kali T kuadrat gitu ya. Itu berapa? 0,5 T minus 5 T kuadrat gitu ya. Ya udah. Oke. Berarti untuk yang ini nggak boleh kita cari T-nya ya. Berarti cukup kita cari aja. H-nya berapa di sini? Setengah kali 10 kali T pangkat 2 ya. Berapa H-nya? 5 T 5T. kuadrat. 5T kuadrat. 5T kuadrat gitu ya. Ini untuk H. Ini untuk HA ya. Jangan lupa ini untuk H benda A guys. Ini H untuk benda B ya. Nah, nanti akan kalian dapat di sini. Nanti ketika dia bertabrakan, titik di sini, maka ini adalah HA ya. Ini HA dan yang ini adalah HB gitu. Nah, ya udah. Berarti ketika bendanya bertabrakan, bola A sama bola B, yang terjadi apa harusnya? Ketika benda tabrakan nih. Mantul, Kak. Mantul. Atau idenya apa nih? Yang disamain apa harusnya? Kalau bertabrakan. Posisinya ketemu nggak berarti? Posisinya? Ketemu. Posisinya bakal ketemu ya? Ya udah, berarti kalau posisinya ketemu apa? Berarti apa? H, A, ditambah H, HB, sama dengan apa? 10. Sama dengan H, 10 ya. Ya udah, HA sama HB kita jumlahkan ya. HA-nya ada 5T pangkat 2. HB-nya berapa di situ? 0,5T ya. Tambah 5T kuadrat. Salah ya di sini harusnya ya. Nah, udah. Dikurangin 5T kuadrat sama dengan berapa? H-nya 10 guys gitu. Ya udah. Ada yang bisa dihilangin nggak di sini? 5 T kuadrat. 5T. Habis ya. Ya udah, berarti 0,5T sama dengan 10. 10. T-nya berapa harusnya dapatnya? Kalau gitu. 20. 20. Ya, berarti 0,5T sama dengan 10. Berarti T-nya ya udah 10 dibagi 0,5. Berarti berapa? 20 second, jangan lupa. Berarti benda A sama benda B akan bertemu selama untuk waktu sama dengan 20 second di sini. Kayak gini guys ya. So, ini guys, 20 second. Oke. Itu yang nomor B gitu ya. Oke, seperti ini kira-kira. Ada pertanyaan, silakan. Jadi untuk soal yang kinematika akan gampang kalau kita menggunakan teorema ini ya, bukan teorema apa namanya? Ilustrasi ya. Jadi dari rumus-rumus yang udah teman-teman pahami itu akan teman-teman terjemahkan kepada persamaan gerak yang beda-beda ya kasusnya ya. Seperti yang tadi adalah gedung dan ini adalah yang tabrakan antar bola gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau ada momentum ditambahin nih, hitunglah kecepatan akhir dari benda bola A dan bola B misalnya setelah tumbukan. Itu kan beda lagi nih kasusnya. Tapi nanti guys ya, bahas yang selanjutnya. Oke, ada 20 menit terakhir. Kita gunakan 10 menit terakhir ini untuk satu atau dua soal terakhir ya. Kalau kita dapat soal di sini. Nah, masih banyak guys ya. Ada. Oke, coba kita cek dulu soal yang sekiranya. Oke, kalau gini mending kita bahas satu soal yang yang agak beda soalnya. Nomor 9 coba. Oke, yang 9 dulu. Teman-teman bilang di sini. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx sama dengan 6T minus 2 dan Vy 2T tambah 6. Jika diketahui pada T0, pada bendanya itu X0-nya adalah 1 dan Y0 adalah 2, dengan demikian pada detik T sampai dengan 1, jarak benda itu dari posisi awal adalah berapa? Nah, gimana nih guys, kalau berhubungan dengan vektor, ada Vx sama Vy di sini, gimana nih? Ada Vx, ada Vy, tentukan pada saat T sama dengan 1. Oke,
Berarti kalau misalnya kita bikin ilustrasi bakal seperti ini guys ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti benda ini akan bergerak ya. Jadi ada vektor X dan vektor Y. Jadi Vx-nya seperti ini ya. Ini Vx sama dengan 6T minus 2. Nanti ada di sini Vy gitu ya. Vy-nya berapa? 2T tambah 6 gitu. Ya udah, jadi untuk mencari fungsi fungsi S-nya berapa? Karena teman-teman tahu bahwa S sama dengan V dikali T, maka S boleh dibilang adalah integral V dikali dt gitu ya. Ya udah, berarti dengan ini teman-teman harus integralkan Vx dan Vy masing-masing gitu ya. Berarti nomor 1, S untuk X-nya adalah integral dari V di sumbu X terhadap dt gitu ya. Berarti berapa nih? Integral 6T minus berapa? Minus 2 ya. Minus 2 dt. Nah, udah belajar matematika, dengan integralnya. Oke, integral 6T berapa guys harusnya? Integral 6T. 3T kuadrat. 3T 3T kuadrat. Integral min 2 berapa? Terhadap dt? 2T. 2T. Min 2T. Jangan lupa ini integral tertentu maka ditambah konstanta C. Tapi ingat di sini, pada saat X-nya di 0, ya, X berarti kan X-nya di 0, pada saat sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, X-nya sama 1. Berarti berapa? Pada saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Berarti C-nya berapa di sini? Berarti C-nya sama dengan 1. 1. Berarti dapat apa? Sx sama dengan apa? 3T pangkat 2 minus 2T tambah 1. Ini persamaan posisi di sumbu X. Yang di sumbu Y juga gimana guys? Sama aja. Berarti S di sumbu Y sama dengan apa? Integral Vy dt gitu ya. Nah, ya udah berarti integral apa nih? 2T tambah 6 ya. Berarti apa? 2T tambah 6 dt gitu ya. Ya udah berapa nih harusnya? Integral 2T. T pangkat 2. T pangkat 2 ditambah 6-nya. 6T ditambah konstanta. Ingat, tadi dibilang nih, pada saat T sama dengan 0, Y-nya berapa harusnya? 2. 2 ya. Ya udah, dengan kata lain, C-nya sama dengan berapa? Ya udah. C-nya sama dengan 2, guys. Gitu. Karena kan ketika T-nya 0 kan 0, berarti ini 2. Berarti T kuadrat tambah 6T tambah 2 gitu ya, seperti ini. Ya udah, dapat dari sumbu X, Sx dan Xy, baru kita bisa masukkan pada saat T sama dengan 1, maka jarak benda itu berapa? Ya udah, berarti udah dapat Xx sama Xy-nya, kita masukin untuk T sama dengan 1 ya. Berarti ya udah, kita masukin di bawahnya guys di sini ya. Berarti kalau boleh kita lanjutin. Berarti S untuk T sama dengan 1 berarti berapa? 3T pangkat 2 minus 2T tambah 1 gitu ya. Berarti berapa? 3 dikali 1 pangkat 2 ya. Minus berapa? 2 kali 1 tambah berapa? 1. Tambah 1. Berapa nih harusnya? 2. 3 ya? 3. Oh iya. 3 minus 2 2 plus 1 dengan 2 meter. Ya, berarti Sx-nya 2 meter, guys. Oke. Untuk yang di sumbu Y, berapa S-nya? S itu satunya. Ini untuk yang X, yang ini untuk yang Y. Y-nya gitu ya. Berarti berapa? T pangkat 2 ya? 1 pangkat 2. 2 ditambah 6 kali 1 Kali 1 ditambah tambah 2. 2. Tambah 2 ya. Oke, ini mohon maaf ya. Tadi takutnya nggak kebaca ya. Nah. Ya udah berapa nih guys harusnya? Berarti 1 tambah 6 tambah 9. Tambah 9 tambah 2 ya. Berapa harusnya? 162. 9 meter. Ya udah, kalau di matematika kalau misalnya kalian punya jarak ini ya, kalian punya jarak nih ke X-nya, ke Y-nya. Oh, mohon maaf. Di sumbu misalnya gini. Ya, jadi gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Berarti kalau misalnya
ke arah X-nya itu adalah 2 meter, ke arah Y-nya itu adalah 9 meter, perpindahannya berapa harusnya? Perpindahan titiknya. Menggunakan apa? Pitagoras gitu ya. Berarti ini adalah perpindahannya ya, titik-titik gitu. Ya udah. Berarti pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 4 tambah 81. 81. Itu berapa nih? 81. Akar 85. 85 meter. Maka di sini adalah akar 85 meter gitu. Ya udah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah vektor ya. Jadi again ini adalah vektor kecepatan di sumbu X dan sumbu Y dan kita menentukan jarak ya. Kalau misalnya diketahui apa informasi ini. Y0-nya sama dengan 2, X0-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Ini adalah C-nya dari integral yang kita dapetin tadi. Gitu. Akar 85 gitu ya. Atau yang nomor A ya. Yang bagian A jawabannya. So seperti ini guys. Jadi again ya, kalau misalnya di kinematika itu udah mulai mengenal vektor, nanti dinamika ada balok-balokan, ada gaya, ada momen, itu harusnya teman-teman harus lebih aware lagi terhadap itu ya. Jadi seperti ini guys, untuk yang nomor 9. Oke, nanti akan saya kasih juga akan saya titipkan ya pada Teh Yuni, dan nanti ada soal yang belum dikerjakan, boleh teman-teman kerjakan di rumah ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, karena waktunya udah berakhir guys ya, kita seperti biasa, kita lakukan lagi post test ya. Post testnya juga sama, teman-teman silakan masuk lagi ke dalam Sokratifnya. Masuk lagi dalam Sokratif, kita coba quiz lagi ya. Dengan tadi yang sama, kita akan lakukan post test guys. So, oke. Post test 5 soal seperti biasa gitu ya. Sentek 1 performanya luar biasa. Oke. Jadi sambil Q&A juga nggak apa-apa. Kalau misalnya harusnya kalau teman-teman yang gelombang 1 udah H-5 UTBK ya. Udah H-5 guys. Ini udah hari Rabu. UTBK tanggal 12. Ya teman-teman yang udah gelombang 1 terutama hari Senin tanggal 12 harusnya lebih prepare ya. Hati guys, jangan kena COVID-19, karena kalau kalian kena COVID, itu otomatis kalian nggak bisa ikut, nggak bisa ikut TBK ya, langsung diguguri sama panitia ya, nggak boleh ikut tes ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi semangat teman-teman semua. Fisika penting buat anak-anak yang mau masuk teknik, yang mau masuk ITB, yang mau masuk teknik, pokoknya di UGM, fisika wajib guys ya. Kalau misalnya yang mau masuk kedokteran, mungkin nggak selalu banyak proporsi fisikanya, lebih ke arah biologi, matematika, sama kimia, tapi ini nggak apa-apa gitu ya. Nah, dia nanya nih, sharingnya oke, punten. Tadi mungkin ada yang ini ya, yang ke disconnect ya. Oke. Sharingnya ini, kode roomnya Alamsyah 9021 ya. Jadi seperti biasa guys ya. Oke, mangga guys, yang tadi. Ya, sama-sama. Yang gelombang 2 punya persiapan lebih, yang gelombang 1 jangan kecil hati, kalian dikasih challenge buat mengerjakan duluan. Jadi soalnya pasti sama sulit ya. Kalau TBK dibuat oleh para profesor di ITB, di UGM, di UI, yang di UPI juga, di Unpad gitu. Jadi sama-sama aja guys ya. Oke. Seperti biasa waktunya 10 menit ya, seperti kita ini ya. Oke. Udah 5 orang yang masuk, enggak 6 orang gitu ya. Oke. Oke, tadi ada soal vektor keluar ya, ada soal vektor juga. Ada soal GLBB juga di sini.
ada soal GLBB juga. Berarti ini maksudnya GLBB ya, bukan ini soal dimensi ya, analisis dimensi gitu ya. Jadi kita belum sempat membahas. Gitu. Oke. Harusnya sih soalnya lebih mudah ya dibanding soal pretestnya ya. Atau bagaimana nih? Harusnya lebih mudah guys ya. Kita lihat aja dulu. Tadi udah kita kerjain soal vektor masalahnya, jadi harusnya nggak masalah. Mungkin yang kemarin ikut saintek A ya sama kakak ketika tambahan, mungkin soalnya lebih sulit ya daripada yang ini ya. Itu soal UTBK beneran guys ya. Kalau ini soal-soal yang setara dengan UTBK gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Ada yang soalnya mudah, ada soalnya yang sulit, yang perlu membutuhkan pemikiran yang berpikir kritis gitu, yang kritis dan high thinking. Jadi seperti itu. 9 tahun lalu kakak UTBK sama kayak kalian, 8 tahun lalu kakak UTBK sama kalian, guru kakak pernah bilang UTBK atau SBMPTN namanya, itu adalah soal yang dimana harus dikerjakan dengan cara proklamasi ya. Jadi dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi benar 22,5 soal, 20 soal gitu. 22,5 menit, 20 soal. Jadi memang benar-benar singkat banget waktunya ya. Jadi semoga teman-teman terbiasa, semoga teman-teman udah bisa terlatih dan teman-teman juga jangan grogi gitu ya. Terutama ketika lagi puasa, lagi syaum ya nanti ya. Jadi di ya perang juga guys ya. Jadi perang lawan COVID, perang lawan ujian akademiknya IUTBK, perang juga melawan puasa gitu ya. Jadi ada terutama kalau dapat yang siang ya, pasti bakalan lebih lemes ya atau ngantuk ya kalau puasa ya. Nah, itu juga sih. Jadi challenge teman-teman sekarang itu lebih luar biasa ya. Jadi semangat saja guys ya. Oke. Oke, kita sampai 11.30 ya. Jadi seperti biasa guys, 10 menit waktunya.
Oke, 4 menit lagi ya. Silakan teman-teman. Atau lebih sulit ya soalnya guys ya. Oh, tadi lebih cepat jawabnya, ini lebih banyak ini ya. Oke. Oke guys, 2 menit 40 detik. Berarti soalnya lebih sulit ya levelnya ya dibandingkan tadi ya. Oke. Ya, kalau soal fisika itu lebih banyak ini guys ya, penerapan ya. Jadi penalaran kalian terhadap kasus yang diberikan. Jadi rumusnya ada, cuma itu nggak semudah tinggal masuk rumus. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman pahami kasusnya gimana, dan itu perlu diterapkan gimana rumusnya. Oke. Oke guys, berapa lagi menitnya? 1 menit 20 detik lagi terakhir. Mangga dicek and dicek ya. Oke, 1 menit terakhir. Detik. Oke, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berakhir guys ya. Oke, makasih banyak ya. Ini saya end aja finishnya. Saya end kuisnya finish. Thank you very much untuk post testnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman belajarin kalau mau ngerjain ulang. So, terima kasih banyak Saintek 1 atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada salah-salah kata dari saya. Kita akhiri meeting ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Saintek 1, you are amazing. See you next meeting. See you TBK kalau yang udah TBK duluan belum 1. Semoga berhasil, semoga masuk di PTN kalian masing-masing dan semoga Allah meridai setiap
setiap langkah di usaha kalian gitu ya. So, terima kasih banyak guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Prayoga Kasih. sudah menemani Ya, kita. Iya, saya pamit dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, saya ingatkan kembali, nanti setelah ini kita akan ada pembelajaran yang siang, tapi sampai jam 2. Yang selanjutnya nanti kita akan ada evaluasi untuk akademik ya di jam 2 sampai jam 3. Jadi teman-teman silakan hadir untuk live learning, juga konsultasi secara klasikal atau evaluasi akademik. Ya, itu saja dari Teteh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.